Oke, halo adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Abang. Hari ini kita akan belajar gue yang ke-8. Topik kita adalah hari ini adalah fungsi standar. Nah, hari ini kita udah masuk di pertemuan ke-8 untuk pelajaran semester. Kalau kemarin kita udah belajar mid semester, pertemuan 8 sampai pertemuan 14 adalah semester. Abang rasa ujian yang kemarin hasilnya bagus-bagus semua. Nah, apa itu fungsi standar? Nah, jadi yang dimaksud dengan fungsi standar itu, jadi di sini kita belajar fungsi-fungsi yang sudah tersedia dalam pemrograman QBasic. Misalnya untuk keperluan dalam operasi string, tanggal, waktu, rumus matematika, dan fungsi lain-lainnya. Nah, pada hakikatnya fungsi-fungsi tersebut adalah program tetapi sudah baku disediakan dalam bahasa basic sehingga kita tidak perlu membuat programnya lagi. Kita tinggal menggunakan fungsi tersebut sebagaimana yang kita inginkan. Nah, yang pertama itu ada namanya fungsi string. Nah, fungsi string ini fungsi yang dipakai khusus untuk mengolah data dan memanipulasi namanya string. Nah, beberapa fungsi string antara lain yang pertama itu ada namanya len dalam kurung string. Jadi rumusnya di sini adalah len dalam kurung string. Nah, apa itu len? Len itu adalah berfungsi untuk menghitung panjang sebuah dari string atau sebuah karakter. Nah, contohnya di sini ada variabel string, isinya, jadi jangan lupa dia kalau string, jangan lupa diapit dengan tanda petik ganda. Dan nama variabelnya diakhiri dengan simbol dolar. Ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi isi string ini adalah selamat datang di Amik Medicom. Jadi kita mau hitung berapakah isi daripada atau berapa jumlah karakter daripada si string tersebut. Nah, coba kita praktekkan, kita aktifkan DOS-nya. Oke, kita ketikkan mon c2 backslash, ini nggak perlu lagi saya ajari ya. Baru cd QBasic, kemudian kita ketik lagi di sini QBasic, kemudian tekan tombol escape. Nah, kita ketikkan di situ cls. Oke, saya buat di sini variabelnya string sama dengan selamat datang di Amik D3 Medicom. Jadi kalau dia spasi juga dihitung ya. Namanya karakter. Jadi karakter itu bisa simbol, bisa huruf, bisa angka, spasi juga. Kita klik run. Kita start. Oke, belum ada hasilnya. Kenapa? Belum kita buat perintah len-nya. Jadi kita masih menjelaskan aja di situ. Nah, selanjutnya kita cetak di sini print len dalam kurung nama variabelnya tadi adalah string. Kita hitung berapa nanti karakternya. Oke, jadi kita buat di sini print len dalam kurung sesuai dengan rumusnya string. Enter. Sekarang kita jalankan. Hasilnya adalah 33. Kenapa 33? Coba kita sama-sama hitung. S ini mulai dari S ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spasi dihitung ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. 32, 33. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada namanya perintah left dalam kurung string, n. Nah, ini berfungsi untuk mengambil atau memotong di sebelah kiri daripada string sebanyak n, itu berarti sebanyak jumlah karakter yang akan kita ambil. Nah, di sini ada contohnya, tetap sama tadi nama variabelnya si string, selamat datang di Amik Medicom Medan. Kemudian saya buat sini left, kemudian string left string dalam kurung string, 7, maka
7 karakter pada sebelah kiri akan kita ambil atau kita potong. Nanti jawabannya adalah selamat. Ini kemarin udah kalian pelajari mungkin kalau nggak salah di Excel mungkin ya. Ada fungsi left, right, dan mid. Jadi jawabannya selamat. Kenapa selamat? Kita hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita praktekkan. Oke. Print left string buka kurung string, 7. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah selamat. Nah, yang ketiga, kalau tadi ada sebelah kiri, maka ada sebelah kanan, right? Jadi berfungsi untuk mengambil atau memotong di sebelah kanan string sebanyak dari sejumlah karakter yang kita mau ambil. Jadi sama tadi rumusnya juga, jadi isinya sama. Kita buat di sini print right dari si A string, 15. Jadi 15 yang kita ambil. Jadi hitungnya dari sebelah kanan. Jadi kita buat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spasi kita hitung ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka nanti jawabannya adalah Amik D3 Medicom. Coba kita buktikan. Coba di sini print right string dalam kurung A string, 15. Enter, kita jalankan. Nah, hasilnya Amik D3 Medicom. Kita lanjut. Nah, yang keempat ada mid. Nah, di sini ada string, m, n. M itu berarti posisi, n berarti jumlah. Nah, di sini berarti mengambil atau memotong k daripada posisi tertentu. Itu daripada namanya si m tadi. Kemudian n itu berarti jumlah karakter yang akan kita ambil. Contoh di sini, mid k dari si variabel a sebanyak 5 dari sebelah pada posisi yang kelima. Jadi 5 di sini adalah posisi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dari huruf M ya. Oke, sebanyak 10 katanya. Kita hitung 1, 2, 3, spasi hitung ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka nanti hasilnya adalah mat spasi datang. Kita praktekkan. Oke, print mid dalam kurung, jangan lupa pakai simbol dolarnya ya, string, 5, 10. Kita jalankan, maka hasilnya mak datang. Oke, jawabannya benar. Kita lanjut. Yang kelima ada namanya rtrim dalam kurung string. Nah, ini berfungsi untuk menghilangkan spasi di sebelah kanan string. Jadi trim itu untuk menghilangkan spasi, R itu berarti right trim untuk menghilangkan spasi di sebelah kanan. Nah, contohnya kita buat di sini. Jadi ini kamu lihat ini ada spasi di sebelah kanan. Ada satu, di sebelah kanan ini ada 3. Maka nanti spasi sebelah kanan itu akan hilang. Oke. Nah, tapi biasanya ini kalau kita hapus spasi di sebelah kiri atau sebelah kanan biasanya nggak begitu nampak ya. Nah, supaya nampak spasinya itu hilang atau tidak, kita pakai rumus lem tadi. Jadi kita buat rumus menghitung apakah spasinya benar-benar hilang. Jadi kita gabungkan dua rumus ini, rumus print len dengan rtrim. Jadi kita buat sini len itu berarti menghitung, rtrim berarti menghapus. Maka tadi kalau ini dilenkan, maka
rumus apa jumlah karakternya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 15. Oke, ini ada 15 karakter. Ini kalau kita lainkan si C string. Jadi kalau kita pakai si add trim, maka kita hapus yang sebelah kanan sebagai 3, maka nanti pasti dia jawabannya adalah 12. Coba kita praktekkan. Kita buat di bawahnya sini. C string sama dengan petik ganda spasinya sekali. Hello spasi basic. Jadi spasi 3 kali kamu hitung 1, 2, 3 baru tutup kurung. Coba kita print sini, print len dalam kurung rtrim string, oke, kemudian c string tutup kurungnya 2 kali. Sekarang kita jalankan. Maka hasilnya 12. Oke, adik-adik, jadi sama ya. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, yang keenam ada namanya L-trim. Ini kebalikannya. L-trim itu berarti menghilangkan spasi dari sebelah kiri. L itu berarti left. Nah, contohnya tetap sama ya. Variabel si C string, spasi hello, spasi basic, spasi. Jadi kita buat di sini kan tadi ini kan kalau kita hitung ini kan 15 ya jumlah karakternya. Oke. Nah, kalau kita hapus sebelah kiri kan spasinya cuma ada 1, maka nanti jawabannya cuma ada 14. Oke? Nah, itu dia. Sekarang coba kita praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, nanti kalian nggak percaya kan? Kalian seperti si Thomas kalian. Kita enter sini, print len. Jadi nggak apa-apa di sini satu variabelnya dibuat, nanti bisa kita panggil berulang kali. Jadi nggak harus bolak-balik diketikkan C stringnya ya. Len dalam kurung L trim string dalam kurung C string tutup kurung 2 kali. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 14. Abang rasa di sini masih gampang aja. Nah, cuma di pelajaran kita hari ini banyak sekali yang kita praktekkan daripada rumus siap pakai. Jadi jangan bosan. Kita lanjut. Yang ketujuh, nah ini masih yang ketujuh. Ada namanya UCase string. Jadi UCase ini mengubah huruf non kapital menjadi kapital. Biasanya kalian bilang mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, contoh di sini selamat datang di Amik D3 Medicom. Nah, ini kan huruf kecil ya, semua ya. Jadi kalau kita pakai UCase, maka nanti dia akan menjadi huruf besar. Seperti ini. Nah, kita praktekkan. Jadi saya mau buat di sini contohnya D string. Saya ganti D string ya. Oke, huruf kecil. Selamat datang di Amik D3 Medicom. Print UCase string. Bang, kenapa pakai string variabelnya? Karena dia adalah karakternya adalah string. Jadi kita jalankan. Nah, hasilnya jadi huruf besar. Tadi kan isi variabelnya huruf kecil semua ya. Atau non kapital, sekarang isinya jadi huruf kapital atau huruf besar. Kita lanjut yang ke 8 ada namanya L-case. Tadi kalau U-case upper namanya. Kalau L itu berarti lower. Lower itu berarti kecil. Berarti kan mengubah kebalikannya tadi. Mengubah huruf kapital menjadi huruf non kapital. Atau huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, ini dia contohnya. Oke, jadi si variabel A string ini isinya adalah huruf besar semua.
atau huruf kapital. Jadi kita cetak dengan print lcase string a string, maka nanti isinya tadi huruf besar akan mengubah menjadi huruf kecil. Nah, tadi kalau nggak salah kita buat ini di variabel a ya, huruf besar semua. Jadi coba kita print di sini. Kalau kita lihat ini di atas ini, variabel a isinya semua huruf besar. Jadi kita ganti aja yang itu. Print lcase Oke, dalam kurung kita pakai a string tadi aja ya. Kita enter, kita runkan. Start. Nah, ini dia. Jadi langsung beda ya. Kalau di atasnya tadi pakai huruf besar, di bawahnya jadi pakai huruf kecil. Sekarang kita lanjut. Oke, yang ke-9. Ini namanya string. String ini berarti mengcopy atau menduplikat karakter sebanyak yang diinginkan. Jadi ada jumlahnya baru karakter ya. Contohnya, saya mau mengcopy yang ini. Simbol dan sebanyak 10 kali. Maka nantinya hasilnya seperti ini. Jadi kita buat contohnya nih. Print string dalam kurung. Jadi yang 10 itu berarti jumlah yang mau kita copy ya. Kemudian isinya simbol dan ya. Bang, kenapa pakai peti ganda? Karena dia adalah karakter. Jadi kita jalankan. Nah, hasilnya adalah simbol dannya sebanyak 10 kali. Jadi kalau selamat datang kita mau cetak sebanyak 3 kali, gimana caranya? Print string Oke, dalam kurung 3 kali ya kata selamat datang. Kita jalankan. Wow, jadi jawabannya SS ya 3 kali ya. Kenapa gitu nggak muat mungkin ya? Oke, seperti itulah. Kita lanjut. Ini laptopnya. Oke, nomor 10. Ini banyak nih, pokoknya santai dulu ya. Kalau kamu udah mulai bosan, di pause dulu, minum kopi dulu. Kalau agak-agak capek melihatnya, boleh break dulu. Nomor 10, di sini nama str string numerik ini untuk mengubah data tipe numerik menjadi tipe data string. Jadi contohnya di sini kan kalau dia kita buat A tambah A biasanya nggak bisa kan? Maka hasilnya jadi apa? Maka kita kalau jumlahkan jadi AA ya kan? Nah, jadi ini terbalik. Jadi kalau di sini coba kamu lihat mengubah tipe data numerik menjadi tipe data string. A sama dengan 14, B sama dengan 25. Jadi kalau kita jumlahkan, jadi 14 tambah 25 itu kalau dijumlahkan jadi seperti ini. Digabung dia. Jadi 14, 25. Itu dia. Jadi mengubah tipe data numerik menjadi string, di mana string itu nggak bisa dijumlahkan. Bisa A tambah A sama dengan 2, nggak bisa kan? Atau aku dan kau. Jadi jawabannya kami, nggak mungkin. Jadi kalau string itu nggak bisa dijumlahkan, tapi bisanya digabung. Yang bisa digabungkan itu adalah angka. Yang bisa dijumlahkan itu adalah angka. Sekarang kita praktekkan. Saya buat di sini adalah X ya, X ganti ya. Tadi kan kita udah pakai variabel A, jadi nggak bisa lagi sama ya. Sama dengan 14. Nah, Y sama dengan 25. Jadi saya cetak sini print str string dalam kurung A ditambah dalam str lagi ya. Jangan lupa pakai str karena kita mengubah yang angka menjadi numerik menjadi string. Kalau dia tadi angka seperti ini Adik-adik.
saya jalankan dulu. Nah, hasilnya adalah di sini adalah 00. Karena nggak bisa dijumlahkan ya. Sorry. Salah ya. Ini nggak ada. Yang ada di sini X ya. Sorry. Di sini adalah Y. Maka hasilnya 1425. Tapi kalau dia tadi angka, langsung aja kita buat di sini ya. Print X tambah Y. Pasti nanti hasilnya adalah 39. Oke? Nah, itu dia perbedaan antara mengubah karakter dari angka menjadi ke string. Maka dia nggak bisa dijumlahkan, tapi bisanya digabungkan. Tapi kalau angka dijumlahkan, maka ada hasilnya. Kita lanjut. Nomor 11. Bang, panjang kali selalu. Masih panjang lagi nih. Ada namanya CHR string no ASCII. Ini berfungsi untuk menampilkan huruf ASCII dari sebuah nomor ASCII antara 0 sampai dengan 25. Jadi ini kode ASCII. Jadi setiap huruf itu mau huruf besar, huruf kecil, simbol-simbol itu ada kode ASCII-nya. Oke? Nah, kode ASCII contohnya 205 berapa ya? Kode ASCII yang menjadi sama dengan misalnya. Nah, ini dia. Jadi kalau 003 jadi seperti ini. Coba kita praktekkan. Saya buat di sini print CHR string dalam kurung 205. Saya buat lagi sini print CHR string 003. Print CHR string. Coba saya buat 62. Saya jalankan ya. Oh, di sini ada yang salah ya. Oke. Nah, ini dia. (52) berapa ya? Apa ya? Coba saya run. Oh, 52 4 ya. Kalau dia huruf A besar, kalau nggak salah 72 ya. Oh, H 72 berarti A, B, C, D, E, F, G, H 8. 72 kurang 8 berarti 66. Coba saya buat di sini 66. Oh, 65 ya. 65 itu adalah huruf besar. Oke, 65 itu adalah huruf besar. Huruf besar B berarti 66. Huruf besar C 67 dan seterusnya. Oke? Nah, ini gampang nih. Kita lanjut. Yang ke-12 itu ada namanya ASC, karakter. Ini kebalikannya tadi, berfungsi untuk menampilkan nomor ASCII dari karakter. Kalau tadi kan kita menampilkan karakter dari kodenya, sekarang kebalikannya. Ini ada Q itu berarti 81. Tadi kalau A besar sama A kecil beda ya. Tadi kalau A besar itu 65 ya. Jadi kalau A kecil itu berapa ya? Saya buat di sini ASC. Bang, kenapa di sini ASC-nya nggak pakai simbol dolar? Karena dia mengubah menjadi angka. Saya buat di sini contohnya, tapi isinya harus pakai peti ganda karena adalah karakter. Saya buat di sini tadi A besar 65, kalau A kecil kita jalankan kalau A kecil adalah 97. Oke. Kalau Z kecil, Z besar berapa ya? Print ASC Z kecil. Start. Oh, 122. Oke. Kalau saya buat sini print
CHR. Pas enggak ya? 122 itu Z. CHR string dalam kurung 122. Ingat ya, kalau tadi CHR pakai string kan, isinya angka nggak harus pakai peti ganda. Tapi kalau yang ASC nggak usah pakai string karena isinya adalah karakter. Jadi kebalikannya. Jadi kita ketik run, start, nah hasilnya seperti itu. Oke, gampang ya. Jadi di sini nggak ada yang susah. Udah mulai bosan? Masih baru menit ke 27 nih ya. 27. Masih gampang. Kita lanjut. Kalau bosan di break dulu. Di pause, boleh makan dulu. Yang ke-13, ini namanya SPC atau space, berfungsi untuk menyisipkan spasi di antara string. Contoh, jadi ada tulisan amik, ada SPC 10, kemudian ada medicom. Maka menyisipkan spasi pada posisi yang ke-10. Kita praktekkan. Print amik SPC 10 medicom, kemudian print selamat space string 5. Jadi ini sama aja ya seperti data di bawah. Is okay. Datang. Enter, kita jalankan. Nah, ini dia. Amik. Jadi ada spasi sebanyak 10 kali. Sorry, tadi saya bilang di posisi ke-10 ya. Oke, I'm sorry. It's okay. Itu salah ya. Jadi SPC ada amik, baru SPC berarti ada spasi sebanyak 10 kali. Kemudian ada kata tadi selamat ya, yang kedua spasinya 5, maka ada space spasinya sebanyak 5 kali. Sudah? Oke lah. Kita lanjut. Ya, nah selesai untuk string ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk fungsi tanggal dan waktu. Oke, ini ruangannya agak jelek. Nah, yang kedua itu ada namanya dates. Oke, nggak pakai sorry, date string. Ini berfungsi untuk menampilkan tanggal yang aktif dalam pada sistem komputer atau tipe tanggal yang kita buat. Nah, jadi ini ada pilihannya nih. Kalau kita buat yang pertama, jadi kalau kita print date string, maka hasilnya seperti ini. Kalau yang kedua, date string sama dengan 1020, maka ini namanya variabelnya. Maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi biasanya kita buat aja yang seperti ini ya. Coba kita lihat. Print date string, enter. Kita jalankan. Maka hasilnya adalah 11.02.2021. Oh, ketahuan ya, saya merekam ini di tanggal 11. Padahal kita belajar ini udah di tanggal berapa ya? Oke, sorry. Tanggal ini saya rekam di tanggal 2 bulan 11. Saya di sini month, day, years. Jadi sini tahun dulu ya. Baru bulan dulu baru tanggal baru tahun. It's okay. Kita lanjut. Yang kedua ada namanya times, berarti untuk menampilkan waktu ya. Cukup kita buat time saja. Ini ada banyak variabelnya ya. Kamu boleh buat seperti ini, kamu boleh buat seperti ini, terserah kamu. Ini kalau saya buat di sini,
print time nah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, fungsi matematika. Oh, ini banyak sekali. Nah, yang pertama itu namanya ABS dalam kurung angka. Nah, ini udah masuk yang fungsi yang ketiga, fungsi matematika yang ketiga. Ini menghasilkan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu nggak boleh negatif ya. Jadi kalau kita buat ABS 23 ya tetap pasti 23. Yang seperti ini. Kita buat ABS minus 12,5, 12,25. Pasti hasilnya 12,2,5. Jadi nggak ada bilangan negatif dia. Jadi harus bilangan mutlak. Jadi print ABS dalam kurung minus 12,25. Jadi kalau kita jalankan, hasilnya 12,2,5. Yang kedua namanya val, mengubah data tipe string menjadi tipe numerik. Tadi kalau tipe kita belajar di string, mengubah angka menjadi string. Kalau ini mengubah string menjadi, kalau tadi kan mengubah angka menjadi string. Kalau ini mengubah string menjadi angka. Nah, kalau tadi kan 2000 tambah 435 pasti hasilnya 2000,435. Kalau ini dia kan bisa berubah jadi 2435 ya, 2435. Nah, caranya pakai kata valve. Kalau tadi kan pakai str. Itu perbedaannya. Ini saya buat sini print. Jangan print dulu ya deh. Saya buat di sini variabelnya z1 sama dengan z1 string sama dengan 2000. Saya nggak bisa pakai A karena tadi udah ada di atas A ya. Kemudian z2 string sama dengan 435. Kemudian print val dalam kurung string ditambah val b string. Kita runkan. Nah, hasilnya adalah 0. Why? Oh iyalah, kenapa hasilnya 0 bang? Karena ada A string itu kan di atas huruf ya. Jadi kita ganti di sini jadi Z1, di sini jadi Z2. Dua empat tiga lima. Oke, next. 3 namanya sih ini mencari nilai sinus, ini nggak usah saya buat ya. Jadi kalau sinus print sinus 0 ya pasti hasilnya 0. Cos berarti mencari cosinus. Print cos 0 berarti 1, tan ini nggak usah saya jelaskan. Ini seperti kalkulator. INT desimal membulatkan bilangan pecahan, contohnya INT 12 12,345 maka dibulatkan ke bawah ya. Ini dia minus 32,123 itu dibulatkan ke bawah. Contohnya kita praktikkan dulu. SQR itu berarti mencari akar. SQR 64, akar kuadrat 64 adalah 8. RND itu berarti random atau nilangan acak. Jadi contohnya oke, tunggu sebentar. Jadi saya buat di sini contohnya INT print INT dalam kurung minus 32,123. Kemudian print SQR ini dipelajari mungkin di Excel ya. Nah, kita jalankan.
Nah, hasilnya minus 33. Jadi, oh, ini digenapkan ke atas ya kalau di laptop saya ya. Berarti ini yang ini salah ya. Kalau ente itu berarti coba kita tes lagi. Di laptop saya digenapkan ke atas. Jadi saya salah menjelaskan di sini ya. Bentar, kita tes. Karena kita ada kode programnya, jadi kita cari yang jawaban yang paling pas. Jadi saya nggak mau menerka-nerka di sini. Saya buat sini print int 12.345. Kita jalankan. Jadi 12 ya. Oke, dia membulatkan bilangan pecahan kalau dia lebih banyak, maka dibulatkan ke atas. Kalau dia nggak sampai contohnya, maka dia bulatkan ke bawah. Contohnya kan 12.345. Maka nggak cocok dia dibulatkan ke atas. Oke? Nah, ada mod itu berarti modulus, berarti mencari nilai sisa bagi 16 mod 3. Kenapa 1? 16 dibagi 3. 8 kali 3 nggak bisa ya. 8 kali 3 18. Oke. Seharusnya ini sorry saya yang salah ya. Sorry. Seharusnya 5 ya, maafkan saya. 5 ya, 5 kali 3 berarti hasilnya adalah 15. Sorry. 1. 1 itu adalah mod. Sisa bagi 5 itu adalah namanya div atau hasil bagi. Oke, adik-adik semuanya, sekian pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap ditanya. Mungkin banyak ini topik kita hari ini. Kalau bisa kamu ulang-ulang ya. Silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya di grup. Sekian perjumpaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di next topik. See you.